Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yang mana ada saya sendiri, Novianti, kemudian ada beberapa rekan saya, Erika Nurjana dan Siti Bunga Alifia. Judul yang kami angkat yaitu kurangnya kemampuan komunikasi, pemahaman, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu siswa pasca pandemi. Yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kurangnya kemampuan komunikasi, pemahaman, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran matematika pasca pandemi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana kami mengukur kemampuan anak melalui hasil penilaian akhir semester anak, di mana subjek yang kita ambil sebanyak 2 kelas, yang masing-masing kelas terdiri dari kurang lebih sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah berupa tes dan wawancara. Setelah melakukan wawancara bersama guru dan siswa, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari hasil wawancara yang dilaksanakan bersama guru mata pelajaran matematika, masih banyak dampak negatif pembelajaran daring yang terbawa siswa sampai saat ini, terutama dalam pembelajaran matematika. Sebagian siswa menjadi malas belajar matematika, apalagi ketika diberi tugas. Dampak lainnya yaitu dari banyaknya siswa, hanya beberapa siswa saja yang aktif dan rasa ingin tahunya tinggi. Namun, jika dilihat dari beberapa kelas dengan hasil ujian akhir semester kemarin, pada kelas yang cenderung anaknya terbilang nakal dan banyak omong, malah mereka yang mendapatkan nilai yang bagus dibanding anak-anak yang kelasnya mayoritas pendiam. Ini dikarenakan kelas tersebut cerewet dan aktif. Mereka sering bertanya sehingga rasa ingin tahunya tinggi. Jika dilihat dari hasil tes tertulis pada siswa, dari 60 siswa yang mencapai nilai KKM hanya 11 orang siswa. Kata kunci pada penelitian kali ini yaitu kemampuan komunikasi, pemahaman, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu siswa pasca pandemi. Untuk selanjutnya ada pendahuluan. Generasi yang hebat adalah generasi yang memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, terkhusus pada pembelajaran matematika, seperti anak yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, anak yang memiliki kemampuan pemahaman yang baik, dan anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis, sehingga menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapinya. Kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak, di mana pada kemampuan pemahaman ini anak diminta untuk paham apa yang dimaksud pada suatu permasalahan yang dihadapinya, serta mampu untuk mendapatkan jawaban yang diminta dari permasalahan tersebut. Menurut Soderholm dalam Supriyadi, menjelaskan bahwa pemahaman adalah kondisi yang dimana siswa dapat memahami makna suatu materi yang diberikan oleh guru. Penyajian pada level kognitif terendah yang termasuk pada kemampuan menjelaskan dan memberikan pemahamannya dan dapat menafsirkan makna dari materi yang dipelajari. Maka dengan kata lain, kemampuan pemahaman matematis pada anak memang sangatlah diperlukan, di mana anak akan lebih mudah memahami konsep matematika, terutama pada masa-masa pembelajaran tatap muka dimulai kembali setelah selama 2 tahun mereka belajar di rumah. Selain kemampuan pemahaman pada anak yang harus dikuasai oleh anak pun harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama pada pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa yang dalam penyampaian informasi matematika baik dalam lisan maupun tulisan. Komunikasi matematis pada peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Menurut Eileen Depka dalam Ahmad pada tahun 2019 menjelaskan bahwa komunikasi matematis ialah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, karena dengan peserta didik memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik, maka mereka akan memiliki bagaimana cara untuk menyalurkan ide-ide dan merefleksikan pemahaman dalam proses pembelajaran matematika.
Sejalan dengan pendapat itu, menurut NCTN dalam Ahmad tahun 2019, bahwa siswa yang memiliki kesempatan untuk dapat lebih aktif berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan di dalam kelas saat pembelajaran matematika akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu berkomunikasi untuk mempelajari matematika dan belajar untuk berkomunikasi secara matematis. Oleh karena itu, peran komunikasi matematis pada pembelajaran matematika sangatlah penting. Komunikasi matematis diperlukan orang-orang untuk mengkomunikasikan gagasan atau penyelesaian masalah matematika, baik secara lisan maupun tertulis, atau bahkan secara visual, baik dalam pembelajaran matematika maupun di luar pembelajaran matematika. Setelah adanya kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan komunikasi matematis yang harus dimiliki oleh anak-anak dalam proses pembelajaran matematika, selanjutnya ada kemampuan yang tak kalah penting harus dimiliki oleh peserta didik, ialah kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Salah satu yang ingin dicapai pada kurikulum Merdeka Belajar adalah mencetak generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi pada siswa. Dalam pendidikan, kemampuan siswa diasah dalam suatu masalah sehingga siswa mampu meningkatkan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Sari tahun 2019, IQ memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis siswa, dan terdapat perbedaan pola kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau berdasarkan tingkat IQ. Apabila siswa terbiasa dengan menerapkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran matematika, maka siswa akan lebih mudah untuk mengaplikasikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan siswa juga akan lebih aktif bertanya terkait permasalahan matematika serta akan melakukan perumusan dengan tepat. Tetapi pada kenyataannya, siswa tidak mampu memanfaatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan soal matematika. Hal tersebut diakibatkan sebagian siswa hanya berpatokan kepada contoh soal dan materi yang diberikan oleh guru, tanpa mengembangkan kemampuan berpikirnya mengenai rumus atau konsep yang pernah dipelajari dalam bidang studi matematika. Siswa juga takut bertanya terkait soal-soal pemecahan masalah yang mengasah kemampuan berpikir kritis yang dihadapi. Sehingga apabila diadakan latihan soal, terdapat kekeliruan dalam menjawab soal atau bahkan siswa tidak mengetahui jawabannya, padahal sudah diberikan contoh soal terlebih dahulu. Selain ketiga kemampuan yang telah dijelaskan di atas, rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran matematika pun menjadi patokan kemajuan siswa dan kemampuan siswa. Selain dengan cara memberikan materi oleh guru saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas, siswa diukur apakah rasa keinginan tahuannya ada dalam pembelajaran matematika dengan apakah siswa mencari sumber lain terkait materi yang diajarkan di kelas. Adanya karakter rasa ingin tahu siswa menjadikan siswa terus berupaya mengetahui atau mencari materi dari segala sumber belajar yang tersedia. Namun, seperti yang kita ketahui, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita selama kurang lebih 2 tahun mengakibatkan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam jaringan atau pembelajaran di rumah masing-masing, yang tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap karakter rasa ingin tahu siswa menjadi rendah, di mana siswa hanya mengandalkan pembelajaran materi guru dan tidak mencoba untuk mencari tahu dari berbagai aspek sumber belajar yang tersedia. Tak hanya berdampak kepada karakter rasa ingin tahu siswa, pembelajaran dalam jaringan juga menjalar dan berdampak buruk terhadap kemampuan siswa, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan pemahaman matematis, bahkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan anak dalam pembelajaran matematika setelah pandemi di lingkungan sekolah.
Subjek penelitian ini yaitu siswa-siswi SMPN 2 Ciamplas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, adanya tes yang dilakukan terhadap siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anak melalui hasil penilaian akhir semester anak. Dan adapun wawancara yang dilakukan terhadap guru, mata pelajaran matematika dan kepada beberapa siswa terkait bagaimana perkembangan kemampuan siswa dalam belajar matematika pasca pandemi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penulis menggunakan beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini, yang meliputi perencanaan kegiatan penulis dalam menyusun instrumen pertanyaan wawancara dan penjadwalan aksi. Lalu, ada pelaksanaan meliputi kegiatan wawancara kepada guru dan siswa, serta meminta nilai murni dari hasil UAS yang baru saja dilaksanakan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian meliputi pengolahan data-data yang diperoleh melalui tes tulis dan wawancara. Ada beberapa pembahasan poin penting saat melaksanakan aksi di lapangan. Yang pertama yaitu kemampuan matematis siswa. Ada beberapa kemampuan matematis di sekolah, diantaranya kemampuan pemahaman konsep matematis, kemampuan presentasi matematis, dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan kemampuan matematika siswa Indonesia yang masih rendah, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam melengkapi fasilitas penunjang belajar, memotivasi siswa dalam belajar, dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Sedangkan orang tua berperan dalam menyediakan fasilitas belajar siswa, serta menyediakan makanan yang bergizi untuk menunjang tumbuh kembangnya siswa. Selanjutnya mengenai ketercapaian. Penulis telah mendapatkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, yaitu mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika pasca pandemi. Penyebab menurunnya beberapa kemampuan tersebut merupakan dampak negatif dari pembelajaran daring yang masih terbawa sampai saat ini. Salah satunya yaitu rasa malas yang tinggi, dan siswa cenderung hanya menerima materi yang disampaikan oleh gurunya, tanpa mencari lebih luas mengenai materi tersebut di beberapa sumber lain. Hal ini menandakan bahwa rasa ingin tahu siswa berkurang pasca pandemi. Yang terakhir yaitu mengenai analisis data di lapangan. Setelah melakukan wawancara bersama guru dan siswa, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari hasil wawancara yang dilaksanakan bersama guru mata pelajaran matematika, masih banyak dampak negatif pembelajaran daring yang terbawa siswa sampai saat ini, terutama dalam pembelajaran matematika. Sebagian siswa menjadi malas belajar matematika, apalagi ketika diberi tugas. Dampak lainnya yaitu dari banyaknya siswa, hanya beberapa siswa saja yang aktif dan rasa ingin tahunya tinggi. Namun jika dilihat dari beberapa kelas dengan hasil ujian akhir kemarin, pada kelas yang cenderung anak-anaknya terbilang nakal dan banyak bicara, malah mereka yang mendapatkan nilai yang bagus dibanding anak-anak yang kelasnya mayoritas pendiam. Ini dikarenakan kelas tersebut cerewet dan aktif, mereka sering bertanya sehingga rasa ingin tahunya tinggi. Jika dilihat dari hasil tes tertulis pada siswa, dari 60 siswa yang mencapai nilai KKM hanya 11 orang siswa. Nah, jadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan matematis pada siswa SMP masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara siswa dan guru, serta dilihat dari hasil akhir pada tes tertulis siswa. Menurunnya kemampuan matematis siswa karena beberapa faktor, di antaranya pengaruh pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19, lingkungan sekitar, kurangnya arahan dan pengawasan orang tua. Solusi yang digunakan oleh pendidik yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media pembelajaran. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.